3. Halo semua, nama saya Charlotte. Saya dari SD Kristen Petra 10. Saya akan menceritakan tentang kisah Kiki, kelinci penyelamat hutan. Alkisah indahnya kehidupan di hutan Borneo. Semua hewan yang hidup di hutan tersebut sangat rukun dan benar-benar menjaga kelestarian hutan. Sebagai hewan yang dijuluki Raja Hutan, Sambura adalah pemimpin hutan Borneo dan merupakan sosok harimau yang bijak. Segala persoalan yang terjadi dapat ia selesaikan dengan baik dan tidak merugikan bagi yang bertikai. Untuk menjaga keakraban di antara hewan, Sambura selalu mengadakan nyanyi dan makan bersama. Setiap hewan harus memiliki kelompok bernyanyi masing-masing dan tidak boleh dalam satu jenis. Kegiatan ini sangat meriah dan menyenangkan semua hewan yang tinggal di hutan tersebut. Di saat acara, hewan-hewan ini bernyanyi dengan hiasan yang beraneka ragam. Ada yang dibentuk dari daun, ranting, bunga, juga buah-buahan. Beberapa hewan yang berbakat seni juga ditunjuk oleh Sambura untuk menjadi pengiring musik. Begitu indah, semarak, dan meriahnya acara tersebut, sehingga hampir 3 bulan diadakan oleh Sambura. Tetapi sayangnya pagelaran acara tersebut justru membuat Kiki sedih. Kiki adalah sosok hewan kelinci yang imut dan memiliki bulu yang indah dan halus. Setiap kali ia mendekati acara tersebut, Kiki selalu merasa sedih dan berdoa memohon kepada Tuhan supaya ia bisa ikut bergabung dengan teman-temannya. Tuhan, tolonglah aku, hewan yang kecil dan lemah ini. Aku ingin ikut Tuhan, tetapi aku sendiri tidak bisa bermain musik apalagi bernyanyi. Selesai berdoa, Kiki selalu teringat apa yang pernah dialaminya. Suatu hari di bulan Desember menjelang pergantian tahun, Sambura mengadakan pagelaran bernyanyi ini untuk dilombakan. Sambura menjanjikan hadiah-hadiah menarik bagi para pemenang. Melihat hadiah-hadiah tersebut, tiap-tiap kelompok makin semangat untuk berlatih untuk menjadi pemenang. Namun, ketika saatnya akan tiba pagelaran acara tersebut, warga hutan mengalami masalah. Mereka didatangi oleh sekelompok manusia jahat yang akan merusak hutan mereka dengan cara menebang pohon-pohon besar yang akan dijual, juga memburu binatang-binatang. Manusia-manusia jahat ini membawa truk-truk besar juga alat-alat berat lainnya. Mendengar kejadian tersebut, Sambura merasa sangat marah. Ia mengumpulkan semua warga untuk melakukan perlawanan. Namun, di antara mereka ada yang ragu dan takut jika harus melawan manusia. Sambura memberikan semangat bahwa hutan yang lestari harus dipertahankan. Selanjutnya, Sambura dibantu oleh gajah, jerapah, tupai, monyet, badak, dan burung kakak tua. Mereka mengadakan rapat untuk menyusun strategi. Jerapah dan tupai ditugasi oleh Sambura untuk menjadi pengintai, karena postur tubuhnya yang tinggi dapat melihat dari jarak yang sangat jauh. Demikian juga dengan tupai, karena tubuhnya yang kecil dapat membuat dia menjadi penyusup untuk memberikan informasi tentang pergerakan musuh. Monyet ditugasi oleh Sambura untuk mengumpulkan bebatuan yang akan disimpan di pohon untuk melempari manusia jahat ketika mereka sudah mulai memasuki hutan. Gajah dan badak ditugasi oleh Sambura untuk membuat rintangan sebagai halangan ketika manusia jahat mulai memasuki hutan. Saatnya tiba, manusia berjumlah puluhan mulai memasuki hutan. Mereka membawa alat-alat berat. Ada yang membawa parang dan senjata api. Sambura memantau dan bersiap akan memberikan komando.
Di belakang Sembura terlihat ada pasukan macan, harimau, banteng, dan ular yang bersiap untuk menyerang. Pimpinan pasukan manusia jahat memberikan komando untuk anggotanya mulai memasuki hutan. Baru beberapa meter mereka berjalan, mereka terkejut karena sudah dihalangi oleh pohon-pohon yang dipasangi oleh gajah dan badak. Namun dengan mudah mereka menyingkirkannya dengan alat-alat berat mereka dan membuat Sembura sangat terkejut dan khawatir akan keselamatan warganya. Ketika manusia jahat mulai memasuki hutan, dengan terpaksa Sembura memberikan komando untuk menyerang. Terjadilah pertempuran sengit. Monyet-monyet di atas pohon melempari manusia jahat dengan bebatuan sehingga membuat beberapa manusia lari tunggang langgang. Kemarahan manusia yang diperlengkapi dengan senjata api membuat mereka menembak dengan membabi buta. Melihat beberapa hewan terkena peluru, Sembura memerintahkan warganya untuk mundur dan masuk ke dalam hutan. Malam harinya, Sembura mengumpulkan semua warga, namun hanya Kiki yang tidak tampak. Sembura mengajak mereka semua untuk berdiskusi. Kemudian, Arni, sosok burung kenari, memberikan ide untuk mengajak Kiki ikut berjuang melawan manusia jahat. Mendengar usul tersebut, ada beberapa hewan yang setuju dan ada juga yang meragukan Kiki. Sembura berkata bahwa usul tersebut akan dicoba untuk menghindari korban lebih banyak. Pagi-pagi menjelang matahari terbit, Sembura dan Kiki sudah bersiap dengan jarak yang cukup dekat dengan perkemahan manusia jahat. Sembura memberikan kode untuk Kiki menyusup ke salah satu kemah dan memintanya untuk bernyanyi ketika sudah dirasa aman. Dengan pelan-pelan dan hati-hati, Kiki mulai menyusup ke salah satu kemah. Saatnya beraksi, Kiki mulai bernyanyi. Dan langsung terjadi kegaduhan di perkemahan tersebut. Semua hewan, semua manusia yang tertidur pun lalu terbangun dan merasa sangat terganggu. Mereka pun mulai panik, satu sama lain saling mencari perlindungan. Walaupun telinga mereka sudah ditutup apapun, ternyata suara Kiki cukup ampuh untuk membuat manusia-manusia jahat ini sangat terganggu. Melihat kejadian tersebut, Sembura sangat senang atas kemampuan yang dimiliki oleh Kiki. Kemudian Sembura berkata kepada Kiki, "Kiki, kamu hewan yang hebat. Suaramu sudah menyelamatkan hutan kita. Dan sebenarnya kamulah yang pantas untuk menjadi pemenang lomba bernyanyi ini. Karena suaramu sudah menyelamatkan banyak sekali teman-teman kita." Mendengar hal tersebut, Kiki sangat senang dan bahagia melihat dirinya sangat bermanfaat walaupun itu adalah kekurangannya. Sejak kejadian tersebut, semua hewan yang dulunya pernah membenci Kiki pun lalu meminta maaf. Kiki dinobatkan sebagai tokoh penyelamat hutan sekaligus mendapatkan hadiah dari Sembura. Kiki benar-benar bahagia melihat dirinya sangat bermanfaat bagi orang lain walaupun itu adalah kekurangannya. Pesan moral dari cerita ini adalah, marilah kita menyelamatkan ribuan nyawa di muka bumi ini. Dengan peduli pada lingkungan, semakin hijau bumi kita. Terciptalah generasi yang cerah di masa depan. Terima kasih.